Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, semua salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammadin ibnu Abdillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Melanjutkan kembali pembacaan Kitab Al-Azkar An-Nawawi. Pada pertemuan kali ini kita sampai kepada babus salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahudi. Bab berselawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kita bertasyahud. Pada pertemuan sebelum ini kita membahas tentang tasyahud, redaksi-redaksinya dan ketentuan-ketentuan yang diatur. Dan kali ini masih dalam gerakan yang sama, hanya saja bacaan yang setelahnya yaitu berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam salat. I'lam anna salata ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wajibatun inda Syafi'i rahimahullah ba'da tasyahudil akhir. Ketahuilah bahwa berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam hukumnya wajib menurut mazhab Imam Syafi'i rahimahullah setelah tasyahud akhir. Jadi selawat yang wajib itu adalah pada tasyahud akhir, karena tasyahud itu sendiri wajibnya ada pada tasyahud akhir. Lau tarakaha fiha lam tasihha salatahu, kalau dia tinggalkan tasyahud berselawat pada posisi tasyahud akhir ini, maka batallah salatnya, tidak sah salatnya. Wala tajibu as-salata ala alin Nabi sallallahu alaihi wasallam fihi ala al-mazhabis sahih al-masyhur lakinna tustahabbu. Adapun redaksi selawatnya tidak wajib berselawat kepada keluarga Nabi. Berarti wajibnya cuma hanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun pada redaksi lanjutannya kepada keluarga Nabi itu hukumnya tidak wajib, hanya saja disunnahkan. Wa qala ba'du ashabina tajibu, sedangkan menurut sebagian dalam mazhab Syafi'i dikatakan hukumnya wajib, tapi pendapat yang paling kuat adalah cuma selawat kepada nabinya yang wajib, kepada keluarganya tidak wajib. Wal afdalu an yaqula Allahumma salli ala Muhammad abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammad wa azwajihi wa zurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad an-nabiyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa zurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salah satu redaksi dalam salawat yang dibaca di dalam tasyahud kita, ya, dan salawat di dalam tasyahud kita. Wa rawayna hadhihi al-kayfiyata fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Ka'ab bin Ajrah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ba'daha fa huwa sahihu min riwayati ghairi Ka'ab wa sayati tafsiluhu fi kitabihi salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam insyaallah wallahu alam. Wal wajib minhu, yang wajib dibaca itu adalah Allahumma salli ala Muhammad. Jadi yang selawat kepada Nabi Allahumma salli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan wa ala ali Sayyidina Muhammad itu keluarga Nabi. Yang wajib itu adalah Allahumma salli ala Muhammadnya. Sedangkan wa ala ali Sayyidina Muhammad itu hukumnya tidak wajib karena itu untuk keluarga Nabi. Wa insya'a qala sallallahu ala Muhammad, bisa juga redaksinya sallallahu ala Muhammad. Wa insya'a qala, jika dia mau redaksi lain sallallahu ala rasulihi atau sallallahu ala nabi. Nah, walana wajhun in annahu la yajuzu illa qauluhu Allahumma salli ala Muhammad. Hanya saja dalam pendapat kita dalam hal ini yang paling kuat untuk dibaca adalah Allahumma salli ala Muhammad. Walana wajhun an yajuza an yaqula wa sallallahu ala Ahmada. Ada juga yang membolehkan redaksinya sallallahu ala Ahmada wa yaqulu wajhun an yaqula sallallahu alaihi. Ada juga redaksinya sallallahu alaihi. Nah, banyak redaksi. Intinya selawat, ya. Dan redaksi yang paling dipakai itu adalah Allahumma salli ala Muhammad untuk selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau kita lanjutkan dengan wa ala ali sayyidina Muhammad, itu teruntuk bukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi itu teruntuk keluarganya. Itu hukumnya tidak wajib, itu hukumnya sunnah. Yang wajibnya hanya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa amma at-tasyahhudul awwalu fala tajibu fihi as-salata 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam bila khilaf. Adapun tasyahud awal maka tidak wajib berselawat
ya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak diperdebatkan. Artinya sepakat ulama bahwa tasyahud awal itu tidak wajib untuk berselawat. Wa hal tusahab, apakah disunnahkan? Di sini ada dua pendapat. As-sahuma tustahabbu. Pendapat yang paling kuat hukumnya sunnah pada tasyahud awal. Nah, sedangkan pada tasyahud akhir hukumnya wajib. Wala tustahabbu shalah 'alal ali 'ala sahih, dan tidak disunnahkan berselawat kepada keluarga Nabi Muhammad menurut pendapat yang sahih dalam tasyahud awal. Jadi tasyahud awal itu hanya disunnahkan berselawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad saja. Wakila, meskipun ada pendapat mengatakan tetap disunnahkan, tustahab wala yustahabbud du'a fi tasyahud awal indana. Dan pada tasyahud awal itu juga tidak disunnahkan untuk berdoa kecuali pada tasyahud akhir. Nah, bahkan sebagian dalam mazhab Syafi'i dikatakan itu hukumnya yukrahu, dimakruhkan. Nah, li'annahu mabniun ala takhfif bi khilafi tasyahud al-akhir. Karena tasyahud awal itu kalau bisa ringan, tidak berbeda dengan tasyahud akhir. Tasyahud akhir itu dibebaskan untuk dipanjangkan dengan doa-doa. Babud du'ai ba'da tasyahudil akhir. Apa doa pada tasyahud akhir itu? Tadi kita sudah membaca tasyahud awal, tahiyatnya, lalu kita sudah membaca apa yang kita baca dalam selawatnya. Sekarang setelah kita berselawat kepada Nabi pada tasyahud akhir itu, kita disunnahkan untuk berdoa. Nah, doanya apa? Ada beberapa redaksi. I'lam anna du'a pada tasyahudil akhir masyru'un bila khilaf. Semua ulama sepakat bahwa doa pada tahiyat akhir itu hukumnya sunnah ya setelah kita berselawat. Rawaina fi sahihail al-Bukhari wa Muslim. Kami riwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan kitab Sahih Muslim an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi SAW allamahum at-tasyahud summa qala fi akhirih. Jadi sahabat-sahabat Nabi ini diajarkan oleh Rasulullah untuk bertasyahud, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan di ujungnya summa yatakhayyaru minad du'a, kemudian dia boleh memilih doa. Nah, wa fi riwayatin a'jabahu ilai fayad'u summal yatakhayyar minal mas'alati masya'a. Jadi doa itu bisa kita pilih ya. Wa'lam anna hadzal du'a mustahabbun laysa biwajib. Tapi hukum berdoa setelah berselawat kepada Nabi pada tahiyat akhir hukumnya sunnah, bukan wajib. Wa yustahabbu tatwiluhu, disunnahkan untuk dipanjangkan. Artinya kita pada tahiyat akhir itu setelah kita berselawat kita berdoa, dan diupayakan kita doanya agak banyak ya. Illa an yakuna imaman, kecuali imam tidak boleh seenak hatinya untuk memperpanjang doa. Walau an yad'uwa bima syaa min umuril akhirah wad dunya, diperbolehkan untuk berdoa urusan apa saja, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Walahu an yad'uwa bid da'awatil ma'surah, bisa berdoa pakai bacaan-bacaan doa yang dikutip dari Al-Qur'an maupun hadis. Walahu an yad'uwa bi da'awati yakhtaruha, bisa juga dengan doa buatan sendiri tapi pakai bahasa Arab ya, tidak boleh pakai menggunakan bahasa asing. Kalau menggunakan bahasa asing itu bisa membatalkan salat, tapi gunakanlah bahasa Arab ya. Summa wal ma'suratu afdal, kalau doanya diambil dari ayat Al-Qur'an maupun hadis itu jauh lebih baik. Setelah kita berselawat, kita baca doa yang kita kutip dari Al-Quran, misalkan Rabbana zalamna, atau Rabbana atina, misalkan Rabbana ighfir lana dzunubana, itu diambil dari Al-Quran ataupun diambil dari hadis, itu lebih afdal. Nah, summal ma'suratu minha ma wurida fi hadzal mautin wa minha ma wurida fi ghairihi. Adapun doa-doa yang maksur khusus untuk posisi ini kita bisa sebutkan di sini dan bisa ditemukan pada tempat yang lain. Wa afdaluha huna ma wurida huna, dan yang paling afdal untuk dibaca ini kita sebutkan di sini ya. Wasubita fi hadzal maudhi' ad'iyatan katsira. Pada posisi ini sebenarnya doanya banyak. Artinya pada tahiyat akhir di ujung setelah berselawat itu ada banyak redaksi doa.
Ma rawainahu fi sahihail al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah SAW. Dapat kita temukan juga dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, "Iza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir." Apabila kalian sudah selesai tasyahud akhir, falyata'awwaz, maka isti'azalah kepada Allah dari 4. Pertama, min azabi jahannam, dari azab jahannam, azab neraka. Wa min azabil qabri, berdoalah untuk terhindar dari azab kubur. Wa min fitnatul mahya wa mat, dari fitnah kematian maupun hidup. Wa min syarril masihid dajjal, dan dari keburukan masih dajjal. Jadi doa yang dibaca bagaimana? Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatid dajjal. Itu yang kita baca pada tasyahud akhir kita setelah kita membaca salawat. Itu salah satu doa yang ma'thur ya pada posisi ini. 4 yang kita mintakan kepada Allah. Wa rawaina fi sahihai al-Bukhari wa Muslim, dapat kita temukan juga dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim. Redaksinya dapat dikutip dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi salati, dia membaca dalam salatnya, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min fitnatil masihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal maghram. Ini redaksi sedikit berbeda dari redaksi yang sebelumnya tadi. Nah, artinya kalau sebelum tadi sudah dibaca cukup, mau ditambahkan dengan ini boleh. Dalam warawaina fi sahih Muslim, kita dapat temukan juga dalam sahih Muslim an Ali radhiyallahu anhu, dari Sayyiduna Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iza qama ila salati yakunu min akhiri ma yaqulu baina tasyahhud wat taslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila melaksanakan salat, adapun bacaan terakhirnya sebelum salam, dia membaca Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta bi'alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini redaksi kedua yang berikutnya yang kita baca pada tasyahud akhir kita. Jadi setelah kita membaca Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wa mamat wa min syarri fitnatid dajjal, Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta alamu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini kita baca sebelum kita salam di dalam salat kita. Wa rawaina fi sahihail al-Bukhari wa Muslim, dan kami riwayatkan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim an Abdullah bin Amr bin As, dari Abdullah bin Amr bin As an Abi Bakar As-Siddiq, diriwayatkan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum, annahu qala li Rasulillah SAW, dia berkata kepada Rasulullah, alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, kata Abu Bakar Siddiq, ajarkan aku doa yang akan ku baca dalam salatku. Maka Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, ini yang kami wahakaza dhabatnahu, ini yang kami anggap redaksi yang kuat ya. Jadi ini doa yang diajarkan Rasulullah kepada Abu Bakar untuk dibaca dalam salat, dan ini bagus kita baca sebelum kita salam. Nah, bacaannya apa tadi? Ya, Allahumma inni wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Nah, jadi ada yang menyebutnya zulman katsira, ada juga redaksinya itu zulman kabira ya. Itu bisa saja ya. Wa rawaina bi isnadin sahihin fi sunani Abi Dawud an Abi Salih Zakwan an ba'di ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami riwayatkan dalam sanad yang sahih dalam Sunan Abi Daud dari Abu Salih Zakwan, dari sebagian sahabat-sahabat Nabi SAW yang mengatakan, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW berkata li rajulin, kepada seorang laki-laki,
kaifa taqulu fi shalah? Apa yang kamu baca dalam salat? Nabi bertanya kepada laki-laki itu. Kata laki-laki itu, atasyahhud wa aqulu Allahumma inni as'alukal jannah wa a'udzubika minan nar. Jadi kata laki-laki ini yang ku baca setelah tasyahud itu adalah Allahumma inni as'alukal jannah, Allahumma inni as'alukal jannata wa a'udzubika minan nar. Amma inni la uhsinu danataka wala danata ma'az. Faqala Nabi SAW, haulaha nudandinu. Ya. Dandana itu kalamun la yafhamu ma'nahu. Dandana itu maksudnya adalah kata yang tidak bisa dipahami maksudnya. Nah, ai haulal jannah wan nar au haula mas'alatihima, atau hal-hal yang berkaitan sekitaran surga dan neraka atau sekitar permasalahannya. Nah, wa mimma yustahabbu ad-du'a'u bihi fi kulli mawtin Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyata Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini juga doa yang disunahkan untuk dibaca dalam kondisi apapun, termasuk di dalam salat kita. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ini juga bisa kita baca. Jadi yang paling kuat di sini perintahnya dua. Ya, Allahumma ufirli, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil dajjal. Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma asraftu wa ma anta alabu bihi minni antal muqaddim wa antal muakhir la ilaha illa anta. Ini kita baca sebelum kita salam di dalam salat kita. Baik, babu assalamu litahalluli minas salah. Bab apa yang dibaca, salam yang dibaca untuk menyelesaikan atau mentahallulkan, menghalalkan salat, ya. Jadi takbiratul ihram itu disebut dengan tahrim, pengharaman dalam salat. Tahlilnya adalah salam. Nah, apa yang kita baca? I'lam anna salama litahalluli minas salah. Salam itu adalah untuk mentahallulkan salat, menyelesaikan salatnya, menghalalkan perbuatan yang haram di dalam salat itu adalah salam. Artinya dengan salam itu selesailah salat kita. Ruknun min arkaniha, salam itu termasuk rukun. Wa fardun min furudiha, wajib la tasihu illa bihi, maka orang yang tidak salam di dalam salatnya, mengakhiri salatnya, maka salatnya tidak sah. Haza mazhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad wa jamaahir as-salaf wal khalaf. Ini adalah pendapat Imam Syafi'i, Imam Maliki, Imam Ahmad bin Hanbal dan semua mayoritas ulama salaf dan khalaf. Wal ahadits as-sahihah al-masyhura musarrahatun bizalika. Hadis-hadis sahih yang populer dapat menjelaskan ini. Wa'lam, dan ketahuilah anal akmal fi salami an yaqula an yaminihi assalamu alaikum warahmatullah. Dan ketahuilah bahwa yang paling sempurna dalam salam itu adalah menoleh ke kanan membaca assalamu alaikum warahmatullah. Wa an yasarihi assalamualaikum warahmatullah, lalu menoleh ke kiri membaca assalamualaikum warahmatullah. Wa la yustahabbu an yaqula ma'ahu wa barakatuh. Tidak disunnahkan untuk membaca wa barakatuh, tapi dibaca cuma assalamualaikum warahmatullah, tidak pakai wa barakatuh. Begitu juga assalamualaikum warahmatullah, tidak menambahkannya dengan wa barakatuh. Li'annahu khilaful masyhur an Rasulullah SAW, karena berbeda dari apa yang diamalkan oleh Rasulullah SAW yang populer. Wa in kana qad jaa fi riwayati Abi Dawud, meskipun ada di dalam riwayat Abu Dawud. Wa qad zakarahu jama'atun min ashabina minhum Imamul Haramaini wa Zahir as-Sarakhsi wa Ruyani fil Hulliyah lakinnahu syaz. Ada juga yang menambahkan wa barakatuh, sebagian dari ulama kita, ya, Imamul Haramain, Zahir as-Sarakhsi dan Ruyani dalam kitab Hulliyah, akan tetapi itu riwayatnya syaz, ya. Wal masyhur ma qaddamnahu. Adapun pendapat yang paling kuat adalah yang telah kita baca tadi, cuma assalamualaikum warahmatullahi saja, tidak menambahkannya pakai wa barakatuh, wallahu alam. Sawa'un kana al-musalliyu imaman aw ma'muman aw munfaridan, baik bagi imam, baik makmum maupun bagi orang yang salat sendirian. Fi jama'atin qalilatin aw kasiratin, berjamaah sedikit maupun banyak, tetap kita cuma membacanya assalamualaikum warahmatullahi saja. Fa fi faridatin aw nafilatin, baik pada salat wajib maupun pada salat fardu.
Fa fi kulli zalika yusallimu taslimataini kama zakarna wa yaltafitu bihima ilal janibaini. Ketika dia salam dua sisi itu memang harus menoleh ke kiri dan ke kanan dan ke kiri. Nah, wal wajibu taslimatun wahidah. Yang wajib itu adalah salam yang pertama sebelah kanan. Wa amma saniyatu fasunnatun law taraka lam yudir. Adapun salam yang kedua menoleh ke kiri itu hukumnya tidak wajib, kalaupun kita tinggalkan tidak mengapa. Sumal wajib min lafzil salam an yaqula assalamu alaikum. Nah, wajib membaca itu as-salam, pakai assalamu alaikum. Lau qala salamun alaikum lam yujzi'hu 'alal asah. Kalau cuma baca salamun tanpa assalamu, dia baca salamun alaikum tidak boleh. Walau qala alaikum salam ajzahu 'alal asah. Kalaupun dia membaca dia ganti dengan alaikumus salam boleh. Falau qala assalamu alayka aw salami alayka aw salami alaikum aw salamullah alaikum aw salamu alaikum bi ghairi tanwin aw qala assalamu alaihim lam yujzi'hu. Tidak boleh. Nah, jadi cuma boleh assalamu alaikum atau atau alaikumussalam. Selebihnya tidak boleh. Lam yujzi'u syai'un min hadza bila khilaf. Sepakat ulama mengatakan tidak boleh. Wa tubtil salatahu in qalahu 'amidan 'aliman fi kulli zalik. Kalau dia menyadarinya, dia tahu itu tidak boleh, dia sengajakan, maka batal salatnya. Illa fi qawlihi assalamu alaihim, kecuali pada kata assalamu alaihim, fa innahu la tubtil salatahu bihi li'annahu doa. Itu tidak sampai membatalkan karena maknanya tadi adalah doa. Wa in kana sahiyan lam tubtil wa la yahsul at-tahallul. Kalau dia membacanya karena lalai, tetap sah salatnya, ya, tidak batal salatnya, tapi tahallulnya belum terjadi. Minas bal yahtaju ila istinafi salamun sahih. Dia harus mengganti dengan cara salam yang benar. Nah, walau iktasara al-imam ala taslimatin wahidatin atal ma'mum bi taslimataini. Meskipun imam cuma sekali salam, maka makmum tetap mengucapkan dua kali salam. Qala al-qadi Abu Thaib at-Tabari min ashabina wa ghairihi, ya, Qadi Abu Thaib at-Tabari mengatakan iza sallamal imam fal ma'mum bil khiyar. Apabila imam mengucapkan salam, maka makmum dapat pilihan insya'a sallama fil hal wa insya'a istadamal julus lid du'a wa atala ma sya'a. Nah, kalau imam udah salam, sebenarnya makmum punya pilihan mau langsung salam atau dia lanjutkan doa. Misalkan dia masih punya banyak doa, sedangkan imam sudah salam, maka dia boleh milih apakah ikut langsung salam atau sedikit dia perlama untuk menyelesaikan doanya. Baik, terima kasih atas segala perhatian. Akan kita sambung pada pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.